Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Jakarta, Senin malam. Di tengah hiruk-pikuk politik yang semakin panas, nama Salsa Arwina tiba-tiba mencuat ke permukaan. Gadis muda berusia 27 tahun itu muncul di hadapan kamera media, mengenakan blazer hitam sederhana dengan wajah tegas. Tak ada riasan berlebihan, hanya mata yang menyala penuh keberanian. Ia berdiri di sebuah forum diskusi publik yang digelar di gedung Komnas HAM, dengan mikrofon bergetar di tangannya. Namun meski tubuhnya tampak sedikit gemetar, suaranya justru lantang dan menggelegar. Sudah saatnya rakyat tahu kebenaran. Sudah saatnya DPR, khususnya Ketua DPR RI, bertanggung jawab penuh atas penderitaan rakyat yang selama ini terabaikan. Kalimat itu membuat ruangan seketika hening. Beberapa kamera televisi langsung menyorot wajahnya, sementara wartawan menuliskan setiap kata dengan cepat. Salsa bukanlah politisi, bukan pula aktivis terkenal yang namanya sering tampil di layar kaca. Ia hanyalah anak seorang pedagang pasar kecil dari Cirebon yang kehilangan ayahnya karena sakit tak tertangani. Menurutnya, ayahnya bisa selamat andai saja ada akses kesehatan yang lebih adil. Bukan hanya fasilitas yang menguntungkan para pejabat, kemarahan dan luka itulah yang akhirnya membawa Salsa ke panggung perlawanan. Ia menjadi suara lantang bagi rakyat kecil yang kerap dipinggirkan kebijakan. Latar belakang gelombang protes isu ini bermula dari keputusan kontroversial DPR mengenai kebijakan anggaran yang dianggap lebih banyak menguntungkan elit ketimbang rakyat. Banyak anggaran dialihkan untuk proyek mercusuar dan fasilitas pejabat, sementara kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial justru dipangkas. Ketua DPR RI, yang saat itu tengah menjadi sorotan, memilih diam dan hanya menyampaikan pernyataan singkat bahwa semua sudah sesuai prosedur. Namun bagi publik, pernyataan itu sama sekali tak menjawab persoalan. Salsa, yang sebelumnya hanya menulis keresahan lewat media sosial, tiba-tiba viral setelah videonya mengkritik keras DPR ditonton jutaan kali. Dukungan mengalir dari berbagai kalangan, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Ia pun diundang ke berbagai forum diskusi, bahkan masuk headline media nasional. Malam yang menegangkan di forum malam itu, Salsa tak hanya bicara tentang ayahnya. Ia membongkar data-data, laporan audit anggaran, rekaman sidang, hingga testimoni rakyat di pelosok desa. Suaranya bergetar namun jelas, penuh emosi namun terukur. Setiap keputusan yang diambil DPR berdampak langsung pada hidup kita semua. Jika ada rakyat yang sakit tapi tak bisa berobat, jika ada anak yang putus sekolah karena biaya, itu bukan sekadar nasib, itu adalah akibat dari kebijakan yang dibuat di gedung megah itu. Beberapa peserta diskusi bahkan menitikkan air mata. Mereka tak menyangka seorang perempuan muda berani berbicara sekeras itu di hadapan publik, menantang kekuasaan secara terbuka. Namun di balik keberanian itu, ancaman juga mulai bermunculan. Sejak sore, ponselnya dipenuhi pesan bernada intimidasi. Ada yang menyuruhnya berhenti bicara, ada pula yang terang-terangan mengancam keselamatannya. Tapi Salsa tetap maju. Kalau saya diam, berarti saya ikut bersalah, ujarnya singkat saat ditanya seorang wartawan mengapa ia tak takut. Malam itu, suara Salsa seolah menjadi simbol perlawanan. Rakyat mulai menaruh harapan padanya. Tapi di sisi lain, langkahnya membuat panas telinga para elit, terutama di lingkaran Ketua DPR RI, dan itulah awal dari benturan besar yang akan terjadi antara seorang perempuan biasa dengan kekuatan politik raksasa yang tak terbiasa dikritik secara langsung. Keesokan paginya, suasana di Senayan begitu panas. Pidato keras Salsa Arwina semalam telah menjadi topik utama di hampir semua media nasional. Headline koran pagi menulis, perempuan rakyat tantang Ketua DPR, Salsa Arwina suarakan keadilan, hingga tanggung jawab Ketua DPR dipertanyakan.
Di ruang kerjanya yang mewah di lantai atas gedung DPR RI, sang ketua DPR terlihat gusar. Tangannya berulang kali mengetuk meja kayu jati besar, sementara televisi menayangkan ulang potongan video salsa yang viral. Di sekitarnya, beberapa staf senior dan penasihat politik tampak tegang. Kenapa anak muda itu bisa masuk forum resmi? Siapa yang kasih panggung? Bentaknya dengan nada tinggi. Seorang staf buru-buru menjawab, itu acara Komnas HAM, Pak. Mereka undang banyak pihak. Kami tidak bisa mengontrol. Ketua DPR terdiam sejenak, matanya menatap layar televisi yang menampilkan wajah tegas Salsa. Kalau ini terus berlanjut, citra kita hancur. Publik bisa menuntut lebih jauh. Gelombang publik yang membesar apa yang dikhawatirkan sang ketua memang sedang terjadi. Di media sosial, tagar ketua pertanggang bertengger di puncak trending. Ratusan ribu orang menuliskan pengalaman mereka tentang biaya rumah sakit yang mahal, sekolah yang kekurangan fasilitas, dan janji-janji politik yang tak pernah ditepati. Nama Salsa menjadi simbol baru. Ia bukan hanya seorang gadis yang berani bicara, tetapi dianggap wakil rakyat sesungguhnya karena menyuarakan apa yang selama ini terpendam. Mahasiswa dari berbagai kampus mulai merencanakan aksi turun ke jalan, menjadikan pidato Salsa sebagai pemantik. Para buruh dan organisasi masyarakat juga ikut mengeluarkan pernyataan dukungan, strategi balik layar namun, di balik layar, manuver politik segera dijalankan. Ketua DPR memanggil konsultan komunikasi politik dan tim medianya. Mereka mulai menyusun narasi tandingan, menuding Salsa hanya mencari popularitas, bahkan ada yang menyebarkan isu bahwa ia ditunggangi kelompok oposisi. Kita framing dia sebagai provokator. Jangan biarkan publik percaya sepenuhnya. Kita cari celah di masa lalunya, kata salah satu penasihat politik dengan suara dingin. Rencana itu disambut anggukan, meski ada juga yang ragu. Tapi Pak, kalau serangan ini terbongkar, bisa berbalik jadi simpati untuk dia. Ketua DPR tak peduli. Kita sudah terlalu banyak diserang. Kalau kita biarkan, rakyat akan menuntut lebih jauh. Dia harus dihentikan. Suasana tegang di rumah Salsa sementara itu. Di rumah kontrakannya yang sederhana di Jakarta Timur, Salsa duduk bersama ibunya. Wajah sang ibu terlihat cemas setelah membaca berita dan melihat ancaman yang masuk ke ponsel putrinya. Nak, apa kamu tidak takut? Mereka itu orang besar. Mereka bisa apa saja, ujar sang ibu lirih. Salsa menggenggam tangan ibunya. Bu, ayah dulu meninggal karena tidak ada yang peduli. Kalau saya diam, berarti saya biarkan orang lain bernasib sama. Saya tidak bisa begitu. Meski kata-katanya tegas, jauh di dalam hati, Salsa tahu resiko yang ia hadapi sangat besar. Setiap malam ia merasa was-was dengan orang asing yang mondar-mandir di sekitar rumahnya. Beberapa kali ia merasa seperti diikuti sepulang dari forum diskusi, namun ia memilih untuk tetap maju. Kalau saya mundur sekarang, berarti mereka menang, gumamnya dalam hati. Pertemuan rahasia di saat yang sama, sejumlah anggota DPR dari fraksi berbeda mulai melakukan pertemuan rahasia. Ada yang diam-diam mendukung suara Salsa karena mereka sendiri resah dengan keputusan anggaran yang timpang. Seorang anggota DPR dari oposisi berbisik kepada rekannya. Kalau isu ini kita dorong, ketua DPR bisa jatuh. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai terlihat seperti permainan politik. Rakyat harus melihat ini murni suara keadilan. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan final. Namun jelas satu hal, ombak besar sedang terbentuk, dan posisi ketua DPR semakin terancam. Media semakin menekan tak hanya rakyat dan oposisi. Media pun mulai menggali lebih dalam. Investigasi jurnalistik diterbitkan, menunjukkan data-data yang mendukung pernyataan Salsa. Adanya pemotongan anggaran kesehatan, proyek pembangunan yang tidak transparan, hingga laporan keuangan yang janggal. Ketua DPR semakin terdesak. Wajahnya terpampang di halaman depan dengan judul besar,
Ketua DPR harus jawab tanggung jawab. Dan di tengah tekanan itu, Salsa kembali bersuara lewat konferensi pers sederhana. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya yakin kebenaran tidak bisa dibungkam. Rakyat berhak tahu, rakyat berhak menuntut. Kata-kata itu membuat dukungan semakin besar. Namun di saat bersamaan, ancaman yang mengintai juga semakin nyata. Sebuah pertarungan panjang pun sudah di depan mata. Antara suara rakyat yang diwakili seorang perempuan sederhana, melawan kekuasaan politik yang terbiasa berada di atas segalanya. Hari Jumat pagi, Jakarta berubah menjadi lautan manusia. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan, bergabung dengan buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Rakyat menuntut keadilan." Ketua DPR bertanggung jawab penuh. Salsa tidak sendiri, kami bersama rakyat. Suasana di depan gedung DPR RI begitu riuh. Orasi bergantian disampaikan dari atas mobil komando. Nama Salsa Arwina berkali-kali disebut, dan setiap kali itu terjadi, massa langsung bersorak. Di tengah kerumunan, Salsa berdiri di atas panggung sederhana yang dibuat dari susunan kayu. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sederhana namun tegas. Wajahnya pucat karena lelah, tapi matanya tetap menyala penuh semangat. Hari ini kita buktikan bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam. Mereka yang duduk di kursi empuk DPR harus ingat, setiap keputusan mereka berdampak pada jutaan nyawa. Sorakan massa menggema, seolah meruntuhkan dinding kokoh gedung parlemen. Ketegangan di dalam gedung DPR sementara di dalam gedung. Suasana rapat pimpinan DPR berlangsung tegang. Ketua DPR duduk dengan wajah merah padam, matanya sesekali melirik layar monitor yang menampilkan gambar demonstrasi di luar. Kalau ini tidak segera dihentikan, kita bisa kehilangan kendali. Media sudah di tangan mereka, rakyat semakin liar. Katanya keras, seorang anggota pimpinan lain mencoba menenangkan. Tenang, Pak. Aparat sudah dikerahkan. Kalau massa anarkis, kita punya alasan untuk membubarkan. Namun ada pula yang berbeda pandangan. Kalau kita gunakan kekerasan, simpati rakyat ke Salsa akan semakin besar. Kita bisa dianggap diktator. Pertengkaran itu menunjukkan betapa rapuhnya posisi sang ketua. Di satu sisi ia ingin menunjukkan kekuatan, tapi di sisi lain ia takut langkahnya justru memperburuk keadaan. Ancaman nyata di luar panggung, Salsa sempat mendapat kabar dari temannya yang aktivis. Ada indikasi kelompok bayaran disusupkan untuk membuat kerusuhan. Tujuannya jelas, mencoreng nama gerakan rakyat dan menjerumuskan dirinya ke dalam stigma provokator. Kabar itu membuatnya gelisah. Ia lalu naik ke panggung lagi, kali ini dengan suara bergetar namun penuh tekad. Teman-teman, kita di sini untuk menuntut keadilan, bukan untuk membuat kerusuhan. Kalau ada yang mencoba memprovokasi, itu bukan bagian dari kita. Ingat, kita bergerak dengan damai. Massa serentak mengangkat tangan, berjanji menjaga aksi tetap tertib. Tapi Salsa tahu, ancaman itu nyata. Pertemuan rahasia kedua sore harinya, di sebuah hotel mewah, beberapa tokoh oposisi bertemu secara diam-diam. Mereka membicarakan bagaimana memanfaatkan momentum ini untuk menekan ketua DPR. Kalau rakyat sudah bergerak, kita tinggal dorong mosi tidak percaya, ujar salah satu anggota DPR oposisi dengan penuh semangat. Namun seorang senior mengingatkan, hati-hati. Kalau kita terlalu terlihat mengambil keuntungan, rakyat bisa marah. Kita harus tetap menempatkan Salsa di depan, biar dia yang jadi simbol. Kita cukup menopang dari belakang. Mereka sepakat menunggu waktu yang tepat. Tekanan media internasional. Situasi semakin panas ketika media internasional mulai meliput. CNN, BBC, hingga Al Jazeera memberitakan fenomena seorang perempuan muda di Indonesia menantang parlemen. Dunia mulai menyorot, hal ini membuat pemerintah pusat ikut terlibat.
Menteri Koordinator Politik dan Hukum memanggil Ketua DPR untuk rapat tertutup. Kita tidak bisa terus membiarkan situasi ini memanas. Kalau rakyat semakin besar tekanannya, stabilitas negara bisa terganggu, kata sang menteri dengan nada keras. Ketua DPR hanya bisa menghela napas berat. Saya tidak akan biarkan anak itu menjatuhkan saya. Tapi saya juga tidak bisa menghadapi seluruh rakyat sendirian. Malam penuh ketakutan malam itu, setelah seharian berorasi, Salsa kembali ke kontrakannya. Ia duduk di kursi kecil sambil menatap layar ponselnya. Puluhan pesan dukungan masuk, tapi juga ada pesan ancaman yang membuat bulu kuduknya merinding. Kalau kamu terus bicara, nyawamu taruhannya. Ibunya semakin takut. Nak, apa tidak sebaiknya kamu berhenti dulu? Mereka bisa berbuat apa saja. Salsa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, kalau saya mundur, maka perjuangan ini sia-sia. Ayah dulu juga jadi korban kebijakan mereka. Saya tidak mau lebih banyak orang yang bernasib sama. Dalam hatinya, Salsa sadar bahwa ia sudah berada di titik kritis. Jalan kembali sudah tertutup. Esok yang menentukan aksi berikutnya dijadwalkan lebih besar. Puluhan ribu orang dari berbagai kota berencana datang ke Jakarta. Polisi sudah bersiap dengan barikade, sementara parlemen mengunci semua akses masuk. Ketua DPR memerintahkan stafnya untuk menyusun pernyataan resmi. Namun di sisi lain, ia juga membuka jalur komunikasi gelap dengan kelompok tertentu yang bisa mengurus masalah Salsa dengan cara yang lebih ekstrim. Pertarungan itu kini benar-benar berada di ambang ledakan. Rakyat menaruh harapan pada Salsa. DPR bersiap dengan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Dan dunia menunggu. Apakah suara seorang perempuan bisa mengguncang kekuasaan yang selama ini tak tersentuh? Hari itu, Senin pagi, langit Jakarta mendung. Sejak subuh, ribuan orang sudah berkumpul di sekitar Senayan. Jalanan penuh dengan lautan massa yang membawa poster, bendera, dan spanduk dengan satu tuntutan utama. Ketua DPR bertanggung jawab penuh. Salsa Arwina kembali berdiri di tengah kerumunan, kali ini di atas truk komando yang dipinjamkan oleh Serikat Buruh. Suaranya lantang terdengar melalui pengeras suara, memecah keheningan jalanan yang dijaga ketat oleh aparat. Hari ini kita buktikan bahwa rakyat tidak akan pernah kalah. Mereka boleh punya uang, mereka boleh punya kekuasaan, tapi kita punya kebenaran. Sorakan massa bergemuruh, bergema sampai ke dalam gedung DPR. Ketegangan meningkat, barikade polisi berdiri kokoh di depan pintu utama. Aparat anti huru-hara lengkap dengan tameng dan gas air mata sudah bersiap. Di balik pagar, pimpinan DPR memantau dari layar monitor, wajah mereka penuh kecemasan. Ketua DPR berbisik kepada ajudannya, kalau mereka nekat masuk, bubarkan dengan segala cara. Namun perintah itu belum dilaksanakan. Pemerintah pusat masih menahan diri, karena sorotan media internasional terlalu besar. Setiap langkah kekerasan bisa jadi bumerang, upaya kotor di tengah kerumunan. Benar saja, sekelompok orang tak dikenal mencoba memprovokasi. Mereka melempar batu ke arah polisi, membakar ban, dan berteriak kasar. Situasi nyaris ricuh. Salsa segera turun tangan. Ia berlari ke tengah kerumunan, memegang mikrofon dan berteriak. Berhenti. Itu bukan bagian dari kita. Jangan terprovokasi. Massa mendengarkan. Ribuan orang langsung duduk di jalan sebagai bentuk aksi damai. Mereka menyanyikan lagu perjuangan sambil mengangkat tangan kosong. Provokator itu akhirnya diusir keluar barisan. Langkah itu menyelamatkan aksi dari jebakan kekerasan. Dan justru memperlihatkan kepada publik bahwa gerakan rakyat ini benar-benar murni. Tekanan di dalam parlemen. Di ruang sidang DPR, suasana semakin panas. Beberapa fraksi mulai menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR. Seorang anggota oposisi berdiri dan berkata lantang, "Kita tidak bisa lagi bersembunyi.
Rakyat sudah menunggu di luar. Kalau kita terus diam, kita semua akan dianggap pengkhianat bangsa. Sebagian anggota mulai bertepuk tangan, sebagian lagi hanya menunduk diam. Ketua DPR duduk dengan wajah pucat, keringat menetes di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kursi empuk itu benar-benar bergoyang. Puncak ketegangan sore menjelang, massa semakin banyak. Jakarta lumpuh total. Media menyiarkan langsung detik demi detik. Di panggung, Salsa memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Ia tahu, inilah momen penentuan. Dengan suara parau, ia berteriak. Kami tidak akan pulang sebelum ada jawaban. Ketua DPR harus bertanggung jawab penuh. Jangan sembunyi di balik kursi, hadapilah rakyatmu sendiri. Sorakan massa menggelegar. Gedung DPR seperti bergetar oleh suara ribuan orang. Akhirnya, pintu utama gedung terbuka. Seorang juru bicara DPR keluar, membawa pengumuman resmi. Dengan suara bergetar, ia membacakan. Dewan Pimpinan menyampaikan bahwa Ketua DPR RI, demi menjaga stabilitas dan mendengar suara rakyat, menyatakan mundur dari jabatannya dan siap diperiksa terkait kebijakan anggaran. Suasana pecah. Massa bersorak, sebagian menangis haru. Orang-orang saling berpelukan. Bendera dikibarkan tinggi, Salsa terduduk di atas panggung, air matanya jatuh. Ia tidak percaya bahwa keberaniannya, yang berawal dari luka pribadi, bisa mengguncang kekuasaan sebesar itu. Akhir yang menggema malamnya, berita itu mendominasi seluruh media. Dunia menyorot Indonesia sebagai contoh baru. Suara seorang rakyat biasa bisa menjatuhkan pejabat paling berkuasa di parlemen. Salsa diwawancarai berbagai media. Tapi ia selalu berkata sederhana. Ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan rakyat. Tugas kita belum selesai, karena keadilan harus terus diperjuangkan. Di rumahnya, ibunya memeluk Salsa erat. Ayahmu pasti bangga, bisiknya, dan di hati jutaan rakyat, nama Salsa Arwina menjadi simbol perlawanan, simbol keberanian, simbol bahwa kebenaran, meski datang dari seorang biasa, bisa mengalahkan kekuasaan yang paling kokoh sekalipun.